Halo teman-teman. Kali ini kita akan membahas soal-soal tentang materi rumus-rumus trigonometri bagian yang pertama. Di sini ada 4 soal yang akan kita bahas dan kita akan menyelesaikan keempat soal ini tanpa menggunakan kalkulator. Soal yang pertama, kita akan mencari nilai dari sin minus 105 derajat. Nah, karena ini adalah sin dari sudut negatif, ingat kalau sin minus alfa itu sama dengan minus sin alfa. Jadi bisa kita tulis sama dengan minus sin 105 derajat. Kemudian karena kita tidak bisa menggunakan kalkulator, maka kita akan mengubah sudut 105 derajatnya ini menjadi sudut istimewa. Caranya gimana? Kita cari sudut istimewa yang ditambah atau dikurang itu menjadi 105 derajat. Nah, ketemu nih sudut istimewanya adalah 60 dan 45 derajat. Jadi kita ketemu bentuk sinus penjumlahan dari dua sudut. Lalu minusnya yang di depan sin ini tetap kita tulis. Setelah itu kita beri tanda kurung supaya nanti nggak lupa nih minusnya harus dikalikan ke dalam. Kemudian kita tulis rumus jumlah dua sudut untuk sinus, yaitu sin cos plus cosin. Sudutnya adalah 60 dan 45 derajat. Kemudian karena sin cos 60 dan 45 kita tahu dari tabel sudut istimewa, kita tulis nilainya semua di sini, kemudian kita kalikan lalu kita jumlahkan. Nah, minusnya masih ada tetap di depan ya. Setengah akar 3 dikali setengah akar 2 yaitu 1/4 akar 6. Setengah dikali setengah akar 2 adalah 1/4 akar 2. Karena penjumlahannya tidak bisa kita jumlahkan lagi karena dia masing-masing punya akar yang berbeda, maka akan kita faktorkan aja nih, sama-sama punya 1/4 kan. Kita keluarin 1/4-nya jadi min 1/4 dalam kurung akar 6 ditambah akar 2. Ini adalah nilai dari sin minus 105 derajat. Selanjutnya soal nomor 2. Diketahui ada cos A sama dengan min 24/25, sin B sama dengan 5/13. Sudut A adalah sudut tumpul dan sudut B itu lancip. Tentukan tangan A min B. Berarti kita menggunakan rumus pengurangan dua sudut untuk tangan. Tan A min B sama dengan tan A dikurang tangan B per 1 ditambah tan A kali tan B. Karena di soal yang diketahui cos A dan sin B, sementara di rumusnya kita perlu tangannya, maka kita akan menggunakan bantuan segitiga siku-siku nih untuk nyari tangan A dan tangan B. Kita mulai dari cos A dulu nih, sama dengan min 24/25. Cos itu adalah samping per miring. Ditulis di gambar, sampingnya 24, miringnya 25. Nah, sisi depannya kalau dicari dengan Pitagoras akan dapat 7. Jadi tangan A sama dengan depan per samping yaitu 7/24. Nah, di soal kan diketahui sudut A itu sudut tumpul. Sudut tumpul artinya di kuadran 2. Tangan sudut di kuadran 2 hasilnya negatif. Maka ini jangan lupa kita kasih minus. Jadi min 7/24. Selanjutnya dari yang diketahui sin B, 5/13. Sinus itu depan per miring. Jadi tulis sisi depannya 5, sisi miringnya 13. Dapat sisi sampingnya dengan cara Pitagoras yaitu 12. Maka tangan B-nya adalah depan per samping 5/12. Kita cek lagi di soal, B-nya itu sudut lancip, maka semua nilai perbandingan trigonometrinya positif. Jadi tangan B-nya udah benar nih, positif 5/12. Tinggal kita masukin nilai tangan A dan B-nya ke dalam rumus tan A min B. Selanjutnya kita hitung dulu di bagian pembilang, min 7/24 dikurang 5/12, disamakan penyebut jadi per 24. Pembilangnya min 7 min 10 karena 5 dikali 2 supaya per 24. Penyebutnya 1 ditambah, ini kita kalikan dulu, jadi min 35/288. Di bagian pembilang, min 7 min 10 itu jadi min 17/24. Lalu penyebutnya ini kita hitung dulu sendiri. 1 ditambah minus 35/288. Hasilnya adalah 253/288 ya. Tapi karena ini langsung kita naikin ke atas, jadi kita balik pecahannya. Selanjutnya tinggal dikalikan dan kalau bisa disederhanakan.
Diperoleh nilai dari tangen A min B adalah min 204 per 253. Berikutnya soal nomor 3. Soalnya adalah jika sin P plus Q sama dengan 0,7 dan sin P min Q sama dengan 0,5, maka nilai dari cos P plus Q dan sin P kali cos Q adalah berapa? Pertama, kita akan cari nilai dari cos P plus Q. Cos P plus Q sudutnya adalah P tambah Q. Kita lihat di soal diketahui ada sin P plus Q. Sudutnya sama kan, sama-sama P plus Q. Maka kita akan cari nilai cosnya dengan bantuan segitiga siku. Sin itu depan per miring, sisi depan 7, sisi miring 10. Sisi sampingnya dengan Pitagoras ketemu akar 51. Jadi cos P plus Q adalah samping per miring. Akar 51 per 10. Kemudian kita mau mencari nilai dari sin P dikali cos Q. Kita akan menjabarkan dulu bentuk sin P plus Q. Ini sama saja menggunakan rumus penjumlahan dua sudut untuk sinus, yaitu sin cos cosin. Hasilnya sama dengan 0,7. Begitu juga untuk yang diketahui sin P min Q. Kita pakai rumusnya sin cos min cosin, sudutnya P dan Q, ini sama dengan 0,5. Kemudian lihat yang ditanyakan adalah sin P dikali cos Q. Karena ada nih bentuknya yang sama dengan bentuk yang kita jabarkan tadi, maka kita akan menghilangkan bentuk cos P dikali sin Q. Dengan cara apa? Karena yang atas positif, yang bawah minus, cos P sin Q-nya, kita tambah nih persamaan ini. Kalau ditambah, jadi sin P kali cos Q-nya dikalikan 2, sama dengan 0,7 ditambah 0,5, 1,2. Sin P kali cos Q sama dengan 1,2 dibagi 2, jadi 0,6. Itu nilai dari sin P dikali cos Q. Yang terakhir kita bahas soal nomor 4, yaitu sin X ditambah sin X ditambah 120 derajat ditambah sin X ditambah 240 derajat. Sin X plus 120 derajatnya kita jabarkan menggunakan rumus sin penjumlahan dua sudut, yaitu sin cos plus cosin. Sudutnya X dan 120 derajat. Begitu juga dengan bentuk sin X plus 240 derajat. Kita jabarkan lagi pakai rumusnya, yaitu sin kali cos plus cos kali sin. Sudutnya X dan 240 derajat. Karena sudut 120 dan 240 derajat adalah sudut istimewa, jadi kita bisa cari nilainya. Cos 120 ada di kuadran 2, sudut lancipnya adalah 60, dan jangan lupa minus. Jadi sama saja min cos 60, yaitu min setengah. Sin 120 di kuadran 2 positif, sudut lancipnya 60. Sin 60 adalah setengah akar 3. Kalau cos 240 ada di kuadran 3, nilainya negatif, dan sudut lancipnya adalah 60, betul, karena dikurang 180. Dan untuk sinusnya juga negatif, sudut lancipnya juga 60, jadi min sin 60, yaitu min setengah akar 3. Lalu kita kalikan dulu nih yang ada sin X-nya, ini jadi min setengah sin X. Kemudian di belakang ada lagi min setengah sin X, kita kumpulkan di depan, baru kita masuk ke cos. Ini setengah akar 3 cos X, yang belakang adalah min setengah akar 3 cos X. Kemudian kita jumlahkan nih semua yang punya sin X. Sin X yang di depan, kalau tidak ada angkanya artinya koefisiennya adalah 1. Jadi sama saja 1 dikurang setengah kali sin X. Kemudian untuk cos X-nya habis karena koefisiennya sama-sama setengah akar 3. Selanjutnya untuk koefisien sin X, 1 dikurang setengah. Jadi sama dengan 0. 0 dikali sin X sama dengan 0. Jadi hasil akhirnya adalah 0 untuk soal yang nomor 4. Selamat belajar ya!